Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami di kelompok 5, mata kuliah kajian masalah pendidikan matematika dari kelas 5D, Pendidikan Matematika, FKIP Unsika, dengan dosen mengampu Ibu Dr. Kiki Nia Sania Effendi, SPD, MPD. Berikut ini ada daftar dari anggota kami. Yang pertama ada saudara Dara Ramdhani, yang kedua ada saudari Zulfa Malia, yang ketiga ada saudari Aulia Hanifah, dan yang terakhir ada saudari Widla Pratiwi. Di sini kami akan memaparkan hasil dari tugas kami, yaitu tugas 4, mengkaji artikel pada jurnal pendidikan matematika berdasarkan permasalahan yang terjadi ditinjau dari hard skill matematis. Baik, langsung saja kita ke penyaji pertama, yaitu saudara Dadan Ramdhani. Oke, saya Dadan Ramdhani dengan NPM 1910631050 sebagai penyaji pertama dari kelompok 5 mata kuliah kajian masalah pendidikan matematika dari kelas 5D Pendidikan Matematika FKIP Unsika. Di sini saya akan memaparkan hasil kajian saya tentang kajian jurnal pendidikan matematika yang berisikan permasalahan yang ditinjau dari hard skill matematis. Oke, baiklah, langsung saja kita ke pemaparan hasil kajian yang telah saya buat. Baik, berikut ini adalah hasil kajian jurnal yang pertama yang telah saya temukan, yaitu jurnal dari Jurnal Pendidikan Matematika Universitas Lampung atau UNILA, volume 5, nomor 8, Agustus tahun 2017, halaman 866, dengan judulnya yaitu Efektivitas Model Pembelajaran Inquiry Terbimbing ditinjau dari kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Dengan penulisnya yaitu Nia Widyaningrum, Anelis Jalil, dan Widya Stuti. Lalu teorinya yaitu Gagne, Robert M. dan Briggs dalam Kesumawati dalam Ningrum tahun 2017 menyatakan kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, ditanyakan, dan kecukupan unsur yang diperlukan, mampu membuat atau menyusun model matematika, dapat memilih dan mengembangkan strategi pemecahan, mampu menjelaskan dan memeriksa kebenaran jawaban yang diperoleh. Permasalahannya yaitu, dalam kenyataan, kemampuan pemecahan masalah yang dimiliki oleh siswa di Indonesia tergolong masih rendah. Hal ini didasarkan dari hasil Trend in Student Assessment in Mathematics and Science (TIMSS) tahun 2015. Skor rata-rata prestasi matematika berdasarkan studi TIMSS menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi 44 dari 49 negara yang disurvei dengan skor rata-rata siswa Indonesia yaitu 397. Lebih lanjut, dari hasil program for International Student Assessment atau PISA tahun 2015 juga memberikan hasil yang serupa. Skor rata-rata prestasi literasi matematika berdasarkan studi PISA menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi 62 dari 70 negara yang disurvei dengan skor rata-rata yaitu 386. Menurut OECD dalam Ningrum tahun 2017. Hal serupa juga terjadi pada siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Rumbia tahun pelajaran 2016-2017 berdasarkan hasil wawancara Ningrum tahun 2017 dengan guru bidang studi
matematika di SMP Negeri 1 Rumbia diperoleh informasi bahwa siswa sering mengalami kesulitan ketika mengerjakan soal cerita. Siswa cenderung menghafal rumus dan hanya meniru penyelesaian dari contoh soal yang sudah diketahui. Sehingga ketika dihadapkan pada masalah yang berbentuk soal cerita atau masalah yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, mereka merasa bingung dalam menyelesaikannya. Selain itu, dapat dianalisis dari hasil ujian tengah semester ganjil tahun pelajaran 2016-2017 yang pada soal-soal tersebut terdapat soal pemecahan masalah. Diperoleh rata-ratanya sebesar 56,57. Hal nilai ini masih belum mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal atau KKM sebesar 71. Hal ini menandakan kemampuan pemecahan masalah matematik siswa juga masih rendah. Selanjutnya adalah hasil kajian jurnal yang kedua yang telah saya temukan, yaitu jurnal dari Jurnal Pendidikan Matematika Universitas Lampung atau UNILA volume 5 nomor 7 halaman 830 sampai 841 tahun 2017 dengan judulnya yaitu Efektivitas Pendekatan Realistik Matematik Education ditinjau dari pemahaman konsep matematis siswa, dengan penulisnya yaitu Emilham Megantara, Rini Asnawati, serta Pentatito Gunawibowo. Lalu teorinya yaitu tujuan pembelajaran matematika di Indonesia termuat dalam Permendikbud nomor 58 tahun 2014, yang diantara salah satunya yaitu memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antara konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Dalam Megantara dan kawan-kawan tahun 2017. Permasalahannya yaitu, namun pada kenyataannya masih banyak siswa yang tidak memiliki pemahaman konsep matematis yang baik. Terdapat banyak siswa yang setelah belajar matematika tidak mampu memahami, bahkan pada sebagian yang paling sederhana sekalipun, banyak konsep yang dipahami secara keliru. Menurut Ruse Fendi dalam Megantara dan kawan-kawan tahun 2017. Permasalahan rendahnya pemahaman konsep matematis banyak terjadi pada sekolah-sekolah di Indonesia. Salah satu sekolah yang mengalami permasalahan ini adalah SMP Negeri 1 Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Sekolah ini memiliki karakteristik seperti SMP negeri di Indonesia pada umumnya. Hasil wawancara Megantara dan kawan-kawan tahun 2017 terhadap guru matematika SMP Negeri Adiluwih, banyak siswa yang tidak memahami konsep dari materi yang dijelaskan. Hal ini dapat ditinjau dari hasil belajar siswa serta dapat dilihat pada saat dalam pembelajaran tidak banyak siswa yang aktif berargumen. Padahal guru sudah sering meminta siswa untuk bertanya jika ada yang kurang jelas atau kurang dipahami dalam materi. Oke, selanjutnya atau yang terakhir itu hasil kajian yang ketiga yang telah saya temukan, yaitu jurnal dari Gauss, Jurnal Pendidikan Matematika volume 1 nomor 1 Mei tahun 2018 dengan judulnya yaitu Penerapan Model Pembelajaran Giving Question and Getting Answer terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa, dengan penulisnya yaitu Asep Sujana dan Rika Cahyawati. Lalu teorinya yaitu pengertian komunikasi matematis dikemukakan oleh Susanto dalam Sujana dan Rika tahun 2018. Adalah suatu peristiwa dialog atau saling hubungan yang terjadi di lingkungan kelas, di mana terjadi pengalihan pesan dan pesan yang dialihkan berisikan tentang materi matematika yang dipelajari siswa. Misalnya berupa konsep, rumus, atau strategi penyelesaian suatu masalah. Lalu permasalahannya yaitu berdasarkan hasil observasi Sujana dan Rika tahun 2018 di SMP Negeri 1 Cinangka, kebanyakan siswa berpendapat bahwa
matematika merupakan mata pelajaran yang sulit. Selain itu juga, pada proses pembelajaran matematika yang sering dijumpai, adanya kecenderungan siswa tidak mau bertanya karena sulit dalam menyampaikan pertanyaan ke dalam bahasa matematika, meskipun ia belum memahami materi pelajaran matematika yang diajarkan tersebut. Bahkan kebanyakan siswa yang cerdas dalam matematika sering kurang mampu menyampaikan pemikirannya, seolah-olah mereka tidak mau berbagi ilmu dengan yang lainnya. Jika hal ini terus dibiarkan, maka siswa akan semakin kurang mampu berkomunikasi menggunakan matematika. Hal ini terbukti melalui hasil ulangan dari kelas 8 yang berjumlah 218 siswa. 70% dari data yang didapatkan hasil ulangan dari seluruh siswa dari kelas 8A sampai 8G rata di bawah 50. Sedangkan 30% memperoleh hasil di atas 50. Hasil ulangan yang rendah tersebut salah satunya disebabkan oleh kurangnya kemampuan komunikasi matematis siswa. Dan berikut ini ada daftar referensi yang saya gunakan dalam melaksanakan kajian jurnal yang meninjau permasalahan hard skill matematis. Baik, untuk selanjutnya itu pemaparan dari saudari Zulfa Maria sebagai penyaji 2. Oke, saya ucapkan terima kasih. Baik, langsung saja saya persilakan untuk saudari Zulfa untuk lakukan hasil pemaparan kajian yang telah ditemukannya.